Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini agak sedikit berbeda karena saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya terkonfirmasi positif COVID-19. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, sebenarnya di channel ini biasanya saya membahas tentang informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Namun karena saya terkonfirmasi positif COVID-19, saya mohon maaf karena saya tidak bisa melakukan hal itu karena saya harus dirawat beberapa hari dan tidak bisa membuat video dan mengupload buat kalian semua. Dan itu pun jauh dari informasi kesehatan ginjal ya. Saya hanya menceritakan pengalaman saya terkait saya terkonfirmasi positif COVID-19. Awal mulanya saya terkonfirmasi positif itu karena ada penjaringan. Penjaringan ini terjadi karena pasien rutin cuci darah saya yang di tempat saya itu mengalami positif COVID. Nah, oleh sebab itu beberapa perawat yang menangani pasien di hari itu dilakukan pemeriksaan swab. Nah, alhasil ternyata saya swab positif. Awal mulanya sih saya nggak percaya karena saya tidak ada keluhan sama sekali, saya baik-baik aja, saya fine-fine aja. Kemudian saya itu punya kebiasaan untuk melakukan pemeriksaan saturasi oksigen di dalam tubuh setiap hari dan itu hasilnya selalu sama, hasilnya selalu di atas 98%. Kemudian kebiasaan baru saya selama pandemi ini adalah menggunakan parfum sebelum tidur. Gunanya itu untuk mencium aroma-aroma parfum tuh masih sama nggak ya sama kemarin saya ciumnya, masih kuat nggak, masih ada nggak penciuman saya, dan itu masih jelas tercium. Pada malam saya dapat berita saya terkonfirmasi positif tuh saya lakukan tetap, saya pakai parfum, saya cium-cium, nggak ada yang beda. Nah, lama-lama saya berpikir, oke, fine, saya memang terkonfirmasi positif karena memang ada pasien positif, oke, nggak apa-apa, ya udah. Saya belajar menerima itu. Kemudian saya pun diharuskan untuk dirawat di ruang isolasi di rumah sakit karena saya walaupun OTG namun karena nakes tetap harus dirawat. Kemudian hari pertama perawatan saya baik-baik aja, tidak ada keluhan, tanda-tanda vital baik. Saturasi oksigen di dalam tubuh saya itu 98%. Kemudian terapi yang saya dapatkan adalah antivirus, antibiotik, dan juga vitamin. Melanjut ke hari kedua perawatan. Hari kedua perawatan disitulah awal mula saya merasakan yang namanya mual. Ya, saya merasakan mual. Kata dokternya sih mual itu dikarenakan efek samping obat. Oke, nggak apa-apa. Berarti kan saya benar-benar OTG ya, benar-benar nggak ada keluhan. Kalaupun itu saya tidak diobati, saya nggak tahu. Saya betul-betul tidak ada keluhan. Dan akhirnya pun saya diberikan obat anti mual oleh dokter yang menangani saya. Lanjut ke hari ketiga perawatan. Di hari ketiga perawatan ini, mual yang saya rasakan itu semakin menjadi-jadi, semakin mual, terus perut nggak enak, nafsu makan nggak enak, terus saturasi oksigen di dalam tubuh saya mulai menurun, ya ini 96%. Walaupun saya sama sekali tidak merasakan yang namanya sesak, saya tidak merasakan sama sekali yang namanya batuk pilek, fine-fine aja, tapi tiba-tiba aja gitu saturasinya turun gitu. Oke, saya berpikiran nggak apa-apa, saturasi 96 masih normal, masih baik. Oke, jangan stres. Oke, yang saya lakukan adalah mencoba bahagia. Lanjut ke hari keempat perawatan, yang saya rasakan adalah saya sudah mulai seger, saya sudah fresh, sudah tidak ada mual muntah, nafsu makan ya walaupun masih nggak selera makan karena itu mungkin karena menu rumah sakit ya, itu aja jadinya nggak selera. Tapi dalam kondisi tanda-tanda vital baik, saturasi oksigen di dalam tubuh saya baik, pokoknya semuanya normal. Lanjut ke hari kelima perawatan. Di hari kelima ini saya dibolehkan pulang karena sudah 5 hari dirawat, sudah 5 hari minum obat, dilanjutkan isolasi mandiri di rumah. Tentunya dengan kabar itu saya lebih bahagia lagi. Nah,
Di samping ada kabar baik, saya juga mendapatkan kabar buruk pada hari itu karena saya mendapati hasil anak saya juga terkonfirmasi positif. Nah loh, saya jadinya nggak jadi pulang, jadinya saya harus stay tetap di ruang isolasi untuk merawat anak saya. Karena anak saya ini masih berumur 1 tahun 3 bulan, jadi nggak mungkin dong dirawat sendiri, tinggal sendiri di dalam kamar itu nggak mungkin. Jadi saya otomatis harus menemani anak saya harus kuat untuk merawat anak saya. Hari ke-6 perawatan, hari ke-6 ini saya baik-baik aja, anak saya pun juga baik-baik aja, alhamdulillahnya kami semua itu OTG, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cukup isolasi mandiri dan minum obat. Tapi muncul yang namanya ruam kemerahan di saya. Di video ini saya alhamdulillahnya sudah bersih ya, sudah hilang. Jadi sisa bekas-bekasnya aja agak menghitam. Jadi awal mulanya itu saya mengalami ruam kemerahan di sini. Ruam aja, nggak ada rasa gatal. Saya mikirnya mungkin alergi apa gitu, atau kelamaan di rumah sakit, mungkin bete kulitnya gitu. Saya mikirnya positif aja. Kemudian lanjut ke hari ke-7 perawatan, ruam itu naik, turun ke sini, ke area tangan, kiri dan kanan. Ruamnya itu mirip biduran tapi bukan, beda pokoknya. Lanjut ke hari ke-8 perawatan. Hari ke-8 perawatan ini saya merasakan gatalnya itu seluruh badan, gatalnya itu menjadi-jadi. Ruamnya itu nggak cuma ruam tapi juga disertai gatal. Ruamnya itu bulat-bulat berbagai ukuran, kayak macam kulit citah. Jadi kulit saya itu ada bulat-bulat tapi warnanya merah. Nah itu sangat mengganggu menurut saya, dan akhirnya pun saya harus dirawat lagi di rumah sakit. Saya harus dirawat lagi untuk mendapatkan perawatan oleh dokter spesialis kulit. Nah, dari dokter spesialis kulit itu saya mendapatkan terapi obat oral, itu cetirizine, dan juga salep racikan. Salep racikannya itu agak-agak oil gitu, dia oil, bukan salep juga sih, salep campur oil, jadinya minyak-minyak gitulah. Nah, hari ke-9 perawatan, alhamdulillah anak saya sudah dinyatakan boleh pulang dan lanjut isolasi mandiri di rumah. Begitu pula saya, karena saya statusnya juga sudah boleh pulang, jadi kami pulang. Kami melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Walaupun gatal yang saya rasakan itu masih ada, ruamnya itu masih ada, tapi saya pikir ya sebaik-baiknya tempat istirahat adalah rumah sendiri. Baik, itu dia pengalaman saya terdiagnosa COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tidak akan memakan korban lebih banyak lagi. Alhamdulillah, saya dan anak saya tidak memiliki komorbid sehingga tidak memperberat keadaan. Saya dan anak saya bisa pulang dengan selamat, sehat walafiat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah saya dan anak saya bisa sembuh, bisa pulang dan melewati COVID-19 dengan baik. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada dokter yang telah merawat saya dan anak saya, juga rekan-rekan sejawat yang telah merawat kami dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang aku udah. Bu, Ibu mau kemana? Mau pulang, Mbak. Rumahnya di mana, Bu? Stres saya ini, Mbak. Ibu pakai celana kan? Oh, pakai. Hari ketiga dirawat. Namanya juga hidup, pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, namanya laundry.